untuk bersekutu bersama pada hari ini dalam persekutuan doa hari Jumat PDRG hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kebaktian hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah sinyal internet ataupun segala sesuatu untuk menunjang kebaktian hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucap syukur karena Pak Pendeta Leo Sitorus juga sudah hadir bersama dengan kami. Kiranya Engkau berkati dan kiranya Engkau saja yang turut campur dalam kebaktian hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom semuanya. Yang di Zoom maupun yang onsite, terima kasih sudah hadir hari ini. Kita mau mulai kebaktian hari ini. Kita mau pujikan lagu yang pertama, Kecaplah dan Lihatlah, karena kita yakin bahwa Tuhan itu selalu baik buat kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya. Bahwa Tuhan selalu menolong kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hidup yang kita lalui nggak selamanya berjalan dengan mulus, dengan lancar. Kalau misalnya ada batu-batu kerikil ataupun terjatuh, kita tetap yakin bahwa Tuhan selalu menjadi penolong kita yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan Yesuslah penolong kita yang setia, dan saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menikmati indahnya bersama Tuhan. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, kita satukan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan yang baik buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Di tengah segala kesibukan aktivitas kami, Kau beri kami kesempatan untuk sama-sama bersekutu, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di tempat yang berbeda dengan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir ada di tempat ini dan dimanapun kami berada pada siang hari ini. Engkau juga akan memberkati kami lewat firman-Mu. Kami percaya apa yang kami dengar tidak hanya menambah pengetahuan kami yang terbatas, tapi mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati. Haleluya, amin, amin. Shalom. Yang percaya ada Tuhan, angkat tangannya.
Ya, pasti ada Tuhan, amin. Itu sebabnya kita ada di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini, siang ini saya akan sampaikan judulnya A Man's Gift. Ya, boleh ditampilkan ya, ini judulnya. Kita akan belajar, menurut saya ini salah satu topik yang paling menarik. Kenapa? Kalau kita mengerti hal ini, hidup kita akan ada di tempat yang terbaik. Yang mau katakan amin. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada satu cuplikan film, ya video lah. Semua kita pernah dengar lah dalam 2-3 hari ini, kalau enggak keterlaluan ya. Boleh ditampilkan, ada seorang putri yang heboh, viral, tidak hanya di Indonesia tapi di Amerika, di banyak negara. Dalam satu hari follower Instagramnya 600-an ribu ya. Itu luar biasa signifikan. Jadi per hari itu drut naik terus ya. Oke. Boleh ditampilkan? Ya. Nonton kan ya, Putri Aryani. Hi everybody, my name is Putri Aryani and I've got a golden buzzer from Simon Cowell. My new journey starts now. I always hope that someday I can be part of the show and got a golden buzzer, and now my dreams come true. I sing 2 songs, my original song called Loneliness, and the second is Sorry Seems to be the hardest one. When Simon asked me to sing a second song, I feel so happy because I can share more emotions to the audience. I don't believe It's true. There's the gold. Yeah. Thank you, Simon Cowell, for the golden buzzer. I'm so happy. I'm so excited, and I can't wait to a live show. Thank you so much. I am blown away. And you're a great songwriter as well. You make my dream come true. You made my dreams come true. Thank you, everybody. Thank you, Simon. If you missed my audition, go to AGT YouTube page and watch now. Ya, dalam beberapa hari ini ya ratusan ribu orang itu langsung follow Instagramnya dia. Dia nggak langsung mendadak terkenal. Ya kalau ada yang bisa ngikutin dari zamannya Anggun C. Sasmi itu sampai terharu ya waktu dia masih kecil nyanyi. Kemudian dia juga ambasadornya Ruang Guru dan banyak prestasi-prestasi lainnya. Tapi memang ini yang paling fenomenal karena untuk sampai di sini harus seleksi ratusan ribu orang dari berbagai negara di dunia. Dan ketika dia tampil pun untuk dapat golden buzzer, ya ini bukan hal yang mudah ya. Kalau kita nonton tuh, yang hebat-hebat, belum tentu semua itu bisa dapat kesempatan seperti dia. Nah, apa yang ingin saya bagikan pada siang hari ini adalah bagaimana saudara-saudara ya, mungkin kita beda-beda ya, nggak bisa jadi penyanyi, nggak bisa jadi pemain musik dan sebagainya. Tapi setiap kita itu punya satu gift yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita yang akan membawa kita ke tempat-tempat terbaik. Yang mau katakan amin. Jadi pencarian terbesar dalam hidup itu bukan cari Tuhan loh. Semua orang cari Tuhan. Tapi pencarian terbesar dalam hidup adalah mencari siapa kita dalam Tuhan. Saya ulangi ya. Pencarian terbesar itu bukan cari Tuhan. Semua agama cari Tuhan. Tapi pencarian terbesar adalah mencari siapa kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita bisa temukan siapa diri kita dalam Tuhan, dan kita hidup dalam track yang Tuhan tentukan, purpose-nya Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat itu pasti akan mengikuti hidup kita ya. Tapi pertama terima kasih untuk kesempatan melayani firman Tuhan, walaupun ini bukan kali pertama ya. Bahkan di gedung ini kebetulan lantai 5 gereja pusat kami di situ Paroni Daud. Jadi dari pas baru masih rapi-rapi udah saya nyobain lantai 5 ya. Nah, hari ini persekutuan di ya. Kalau ada yang belum atau lupa, nama saya Leonardo Sitorus, suami dari satu istri, tentunya anak 3, yang paling gede baru semester 6 kuliah, yang kecil masih SD. Nanti saya akan ceritakan juga kalau ada yang punya anak bagaimana cara kita mendidik atau mempersiapkan anak-anak kita jadi aset negara. Yang mau kata amin. Ini gimmick ya, gimmick. Anak pertama saya Olimpiade Matematika, lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional 2 kali. Lomba buat film pendek nasional untuk SMA juara 1 karena suka esai. Dia ketua OSIS, ketua pramuka, jago ngedance, main keyboard, gitar, nyanyi, kemudian renang, atletik, kemudian dia masuk ITB skor 10 tertinggi se-Indonesia, teknik kimia. Dia terpilih jadi kampus ambassador Unilever 6 bulan lalu. Dia kepilih jadi 120 mahasiswa se-Asia proyek Katalis, itu pelatihan, mentoring.
Kemudian dia MC nomor 1 di kampusnya, dia megang radio ITB, dia ikut lomba penelitian ilmiah bulan lalu tingkat nasional di ITS juara 1, minggu lalu juara 3 di Bandung, dan banyak prestasi lainnya. Nah, jadi kalau mengerti prinsip firman Tuhan dan hal-hal yang praktis dalam hidup dikombinasikan, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi, baik untuk hidup kita, anak-anak kita, atau orang-orang yang kita bina, yang kita didik. Amin. Oke, kita lihat a man's gift. Slide pertamanya tolong tampilkan. Ini ayatnya dalam bahasa Indonesianya kurang tepat ya. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Ini kalau dibaca hadiah membawa atau memberi keluasan kepada orang. Maksudnya apa ya? Saya bawa kado sama orang dapat keluasan. Ya, kurang tajam, kurang tepat. Nah, di bahasa Inggrisnya lebih tepat, a man's gift makes room for him and brings him before a great man. Jadi gift kita, kalau kita memiliki dan menemukan dan mengeksplor dan mengembangkan gift yang Tuhan taruh dalam hidup kita, maka itulah yang memberi kita kesempatan-kesempatan, room yang terbuka untuk kita. Sejak Putri Aryani dapat Golden Buzzer, percayalah pulang ke Indonesia, dia udah ditunggu di istana. Yang setuju tanda merah. Oh, bawa nama harum bangsa loh. Siapa gubernur yang nggak mau nyambut dia? Siapa menteri yang ikut tenar sama dia? Nggak usah Putri Aryani, Aldi Taher aja tiba-tiba semua orang pengen podcast bareng lah, walaupun anomali ya, tapi kehadiran Aldi Taher dia meningkatkan rating juga ternyata ya, followernya menambah, bahkan ranking partai meningkat loh. Karena kehadiran makhluk anomali ini, makhluk aneh ini ya, itu efeknya luar biasa ya. Sampai orang bilang ini bukan bodoh, jenius nih orang ya. Nah, tapi yang kita bahas bukan Aldi Taher ya, yang kita bahas itu contohnya tadi Putri Aryani ya. Bagaimana kita temukan gift kita dan itu memberi kita kesempatan-kesempatan. Nah, jadi jangan mengasihani diri, jangan kita bahkan jealous, cemburu sama orang lain. Dia sih hebat ya. Dia sih luar biasa. Biasanya kalau ngobrol, Bapak Saudara perhatikan ya, dari bibirnya kita tahu masa depannya. Ya, ingat baik-baik dari bibirnya. Jadi Anda nggak usah punya karunia menafsirkan bahasa roh, menafsirkan nubuatan. Repot amat. Karunia menafsirkan bibir ya. Jadi kalau Anda ngobrol sama orang, iya sih lu sih enak ya, lu sih kaya ya. Dari bibirnya aja Anda udah tahu model orang kayak apa ya. Ngerti gak? Nyinyir gitu ya. Jadi kalau ketemu orang model gitu, saya bilang, aduh masa depan lu suram banget ya. Bro ya, kalau lu nggak bener itu bibir ya bro, 5 lagi lu ketemu gue ya nyinyir aja terus, nggak maju-maju ya. Jadi hati-hati dengan bibir. Kasih tahu kiri, hati-hati dengan bibir. Next slide kita ya, coba slide berikutnya. Karena kita ini buatan Allah. Wah, keren banget saudaraku. Kita ini buatan siapa? Wah, Allah itu kalau buat sesuatu nggak ada misproduct ya. Saya lulus kuliah fresh graduate, lulusan dari jurusan elektro di kampus negeri, kerja di PT Astra. Ditaruh di bagian klaim barang-barang mobil-mobil tuh Astra ya, ternyata tingkat rejectnya luar biasa ya. Padahal mereknya sih harganya sampai merek-merek sekelas BMW. Saya kan satu grup di Astra Mobil waktu itu. Saya heran ya, kok mobil semahal gini aja masih aja ada misproduct, ada aja rejectnya. Tapi bedanya kalau yang produk-produk bagus itu satu reject ditarik semua ya, di callback lagi, bawa lagi ke negara asalnya. Berapa biayanya itu ya, kapalin lagi lah di bawah sana. Mereka nggak mau ada yang jelek satupun beredar di pasaran ya. Tapi kalau barang-barang yang Anda tahu deh ya, biarin aja, bayarin aja ya. Saya liburan di Jogja, susah cari hotel waktu tahun baru. Sekalinya dapat dari Solo, saya nyari 2 hari, akhirnya dapat karena full book semua hotel. Sekalinya dapat, nginep 2 hari, malam pertama aman, malam kedua kebakaran. Tapi nggak ada yang tahu kan di berita kebakaran, nggak ada dibayar. Yang begini, yang di dalamnya saya di lantai 7. Ya, kita tinggal di negara yang luar biasa lah ya, apa aja bisa diatur kalau ada duit, benar ya. Nah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini masterpiece-nya kerajaan Allah, katakan amin. Kita ini nggak ada miss produknya saudaraku. Waktu Allah bawa kita ke dalam dunia, Allah sudah punya purpose, tujuan. Nih orang keren banget.
Katakan, gua ini keren banget. Nah, ngomong aja kayak nggak pede. Ya, betapa sulitnya untuk menanamkan ini. Bukan, saya udah ikutin puluhan kali training motivator ya di perusahaan. Saya dikirim terus dari perusahaan untuk jadi trainer. Wah, pembicara handal. Kamu hebat, saya orang hebat. Kan begitu ya. Berpikir positif, berkata positif. Salah nggak? Ya nggak salah juga lah, tapi itu hanya emosi kadang di tingkat jiwa. Nah, kita punya firman Tuhan. Kita bilang kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau Tuhan mau, berarti Tuhan sudah perlengkapi kita. Benar? Ya, handphone yang Anda miliki ketika dirilis ke pasar, si pabrikannya udah yakin bahwa itu berfungsi semuanya. Kalau sampai ada kerusakan, dia tarik, dia ganti. Kenapa? Dia nggak mungkin jual barangnya kalau dia nggak yakin itu berhasil, itu bekerja. Nah, Allah kita ketika bawa kita ke dalam dunia, mungkin kita lahir di tengah keluarga yang kita bilang, aduh keluarga gua ampun deh, bukannya broken home ya, babak belur. Saya ketemu banyak orang, Pastor Leo, saya ini lahir dari keluarga yang bukan hanya berantakan, berkeping-keping. Saya bilang, lu lebay banget. Dia ceritain semua kerusakan-kerusakannya. Saya bilang, terus kamu nggak baca ayat ini? Nggak ada satupun yang lahir ke muka bumi ini kalau nggak seizin daripada Allah sendiri. Karena bukan rencana bapak ibumu. Bahkan ketika ada orang yang nggak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, rencana Tuhan tetap sempurna. Saya punya murid tinggal di Amerika sekarang. Betapa rusak keluarga ini. Seorang ibu yang dugem tiap hari, kerja di BI, keren ya, tapi tiap malam mabok terus karena ditinggal suaminya. Dia kecewa. Anaknya 4 perempuan, hancur semuanya. Anak pertama dia hancur. Saya tanya, kenapa kamu hancur? Gimana nggak hancur? Dari kecil saya lihat mama saya mabok. Pulang kerja mabok. Hebat banget, dia hampir nggak pernah tidur. Tidur 2 jam 3 jam, kerja lagi. Terus saya diajar untuk minum. Tapi yang paling menghancurkan ketika saya diajak minum, dia ketemu laki-laki seumur saya. Dia bilang, lu pulang sendiri. Dia gandeng laki-laki seumur saya. Sejak hari itu saya ikutin mama saya. Dan dia punya anak kembar. Saya tanya, kamu tahu nggak bapaknya siapa? Mana gua tahu, orang tiap hari ganti. Itu anak masih kecil, kembar. Tapi sekarang S2, kerja di law firm. Dua-duanya pinter, keliling dunia. Dan saya bilang sama ibunya, kadang kalau chat, betapa bersyukurnya hidup kamu. Kalau kamu ingat 20 tahun yang lalu waktu kita ngobrol, hancur lebur hidup kamu. Tapi Tuhan tuh baik. Dan kamu lihat anak-anak kamu nggak ngikutin jejak kamu. God is good all the time. Amen. Kenapa? Karena saya percaya serusak apapun nih anak, dua-duanya lahir ke dunia nggak punya pilihan ya, lahir di tengah keluarga kayak gitu, emak kayak gitu. Bapaknya yang mana gua nggak tahu katanya. Gue inget-inget yang mirip, kagak ada yang gue inget. Beda-beda tiap hari. Tapi kita ini lahir karena ada rencana Allah. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Next. Ketika gift, karunia, talenta, dan kebutuhan dunia ini bertemu, di situ terletak tujuanmu. Kalau ada orang yang bertanya, dari mana saya tahu purpose saya, tujuan saya? Gampang. Ketika gift atau karunia atau talenta yang Anda miliki bertemu dengan kebutuhan dunia ini, needs-nya. Makanya ketika orang itu membutuhkan misalnya ya transportasi yang aduh ini ribet banget di Jakarta. Sebenarnya Gojek bukan yang pertama ya. Sebelum Gojek ada ojek premium banyak. Tapi ada orang seperti Nadim yang melihat kebutuhan ya, masalah, dan dia memberikan solusi dan bertemu tepat karena apa? Timingnya tepat. Karena kalau 10 tahun lebih cepat handphone kita jadul semua, nggak bisa ya. GPS-nya belum sanggup lah, teknologinya, aplikasinya belum lah. Makanya saya percaya timing itu juga sangat menentukan. Gift bertemu dengan kebutuhan dunia, itulah purpose-nya kita. Titik pertemuannya adalah ketika Anda menemukan tujuanmu. Jadi pastikan kita menemukan tujuan Allah dalam hidup kita. Amin. Oke, berikutnya. Langkah-langkah menemukan gift kita. Nanti kita akan lihat ya contoh-contohnya. Tapi ini langkah-langkah praktisnya. Jadi kalau kita tahu bahwa sangat penting kita tahu apa sih gift-nya saya, ya, apa sih talenta bakat saya. Nah, menemukannya seperti ini. Coba tampilkan. Pertama adalah apa pekerjaan yang kamu sukai. Saudaraku, kita bisa mengerjakan apa aja karena kebutuhan, karena desakan.
Tapi yang paling ideal adalah kita mengerjakan apa yang kita sukai. Benar atau benar? Ya, kuliah aja kayak gitu ya. Nah, anak saya waktu milih kuliah bingung banget kelas 3. Pak, aku jadi dokter, kuliah di mana Pak ya? Nah, lu maunya apa? Aduh, mau semua Pak. Nggak bisa, tentuin satu. Karena dia pusing terus, semuanya cocok, semuanya pengen. Akhirnya gini deh, Papa kasih advice. Kalau teknik banci gimana? Apa itu Pak teknik banci? Teknik industri, kamu bisa lari kemana aja. Dicari tahu, oke deh Pak. Tapi setelah dia kuliah 1 tahun di teknik industri, Pak kayaknya aku lebih seneng kimia. Ya udah, masuk ke kimia. Nah saudara, kuliah, pekerjaan itu yang paling maksimal adalah yang kita sukai. Kita ngerjainnya itu bukan karena bersungut-sungut terpaksa, karena aduh, gua tuh nggak sanggup ya, tapi ya apa boleh buat lah, kepepet. Makanya kalau saya tanya di banyak kantor, ya, kalau Anda hidup di tahun 90-an ya, persekutuan kantor itu luar biasa. 700, 800 orang. Itu zaman saya resign pertama kali kerja jadi pengkhotbah. Saya khotbah di grup ini, di grup hampir semua tower nih. Persekutuan doa tuh ratusan, 500, 400 ya. Nah, tapi bertahun-tahun saya keliling perusahaan-perusahaan tambang, saya keliling Indonesia juga khotbah. Saya suka tanya gini, Bapak kerja di sini karena apa? Ya karena saya butuh pekerjaan Pak Leo untuk memberi nafkah untuk keluarga saya. Salah? Enggak. Tapi Bapak kira-kira kalau ditanya jujur, Bapak kerasan nggak? Cocok nggak? Ya habis gimana lagi Pak? Nggak ada pilihan lain. Ditanya Pak, Bapak kira-kira kalau ditanya jujur, cocok nggak kerjaan Bapak? Ya enggak sih. Terus kenapa Bapak kerjain? Ya itu tadi udah saya jawab, karena kebutuhan. Nah kalau model gini ya, percayalah. Bisa bertahan 30 tahun, tapi nggak akan pernah maksimal. Dia hanya kayak operator aja. Suruh kerja ini bisa karena biasa ya, tapi tidak akan pernah mencapai performance yang tertinggi dalam hidup dia. Putri Aryani umurnya baru 17 tahun loh. Ya, wah kita nggak mungkin kejar ketenaran dia, kehebatan dia sekarang ini. Tapi dari kecil dia tahu purpose-nya apa, dia tahu skill-nya apa, gift-nya apa. Dia tekunin itu 17 tahun dan dia berhasil. Ya memang sekali lagi ada momentum, ada kairos lah bahasa rohaninya. Tapi yang saya ingin tekankan adalah apa pekerjaan yang kamu sukai. Ini sangat menentukan kita ini maksimal atau tidak. Berikutnya. Next slide-nya. Kerinduan hati. Nah, Tuhan itu saya percaya berbicara dalam hati kita. Katakan amin. Dia menaruh juga benih-benih kebesarannya dalam hidup kita. Saya berapa kali sampaikan di sini, kalau saudara ingat ya, persekutuan yang lama-lama ya. Kalau kita temukan benih ya, benih rambutan sama benih alpukat sama benihnya mangga itu beda-beda bentuknya ya. Tapi setiap benih yang diciptakan Tuhan itu sudah ada genetiknya. Ini akan jadi pohon mangga, ini akan jadi pohon rambutan. Ya, dia akan bertumbuh dan sesuai dengan apa yang Allah desain. Nah, saya percaya juga ketika Tuhan bawa kita ke dalam dunia ini, Tuhan tuh sudah menaruh ya dalam hati kita sebuah kerinduan. Kerinduan itu yang kita harus coba jujur jawab dan tanya, apa sih kerinduan hati saya? Yang paling dalam, yang tulus ya. Tapi jangan bilang, oh kerinduan saya dapat duit banyak, itu bukan kerinduan hati. itu mah semua orang dunia juga nggak pakai kerinduan juga butuh duit, mata duitan ya. Nah, tapi kerinduan hati ini saya percaya sangat berhubungan dengan Allah sendiri, karena kita ini adalah produknya Allah. Dia taruh kerinduan ya. Jadi kalau orang tanya apa kerinduan hati saya, waktu saya kenal Tuhan, saya mulai sadari, oh ya Tuhan, ini arti hidup saya. Saya punya kerinduan apa? Saya pengen melihat orang-orang yang dibuang oleh generasi, oleh masyarakat, oleh keluarga itu bisa punya harapan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena waktu saya titik terendah usia 18 tahun, saya nggak mau kuliah. Kenapa? Mau kuliah apa? Otak gue bodoh banget kayak gini, bandel sebandel-bandelnya. Tapi di tengah titik terendah itu saya tahu perasaan orang-orang yang rusak, yang hancur, yang bodoh, yang pengen mati. Gue tuh nggak mau kayak gini. Gue pengen hidup, gue pengen punya masa depan. Tapi siapa yang mau tolong saya? Siapa yang bisa tolong saya? Siapa yang bisa ngerti saya? Nah, pengalaman itu yang akhirnya anugerah Tuhan, saya ketemu Tuhan secara pribadi, bukan karena ada orang yang ngajak saya ke gereja dan sebagainya. Saya ketemu Tuhan 3 Juli 91
membuat saya itu bertobat dan bersyukur Tuhan beri saya kehidupan. Dan dampak dari anugerah Tuhan, saya belajar lagi setahun dan akhirnya saya pengen masuk teknik elektro ITB. Cita-citanya tinggi banget. Orang bilang, gila lu, susah banget. Oh, saya belajar 15 jam satu hari. Saya kejar ketinggalan saya. Setelah 6 bulan saya ngajar private, fisika, matematika, kimia. Ya karena bawaan saya itu sebenarnya nggak bodoh SD ya. Saya juara umum terus dari SD. Saya suka matematika, fisika, cuma bandel aja. Saya nggak belajar dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Jangan ikuti yang buruk, ikuti yang baik. Nah, jadi ketika saya bertobat, saya punya kerinduan. Tuhan, saya mau tolong banyak orang Tuhan yang nggak punya kesempatan, nggak punya masa depan. Makanya saya punya banyak anak asuh tinggal di rumah. Saya itu nyekolahin, ada banyak anak ya. Saya di rumah ada 4 anak asuh yang saya sekolahkan. Saya waktu itu punya tempat rehabilitasi, rumah singgah. Saya taruh banyak anak di situ. Memang ada staff-staff. Kalau Anda dengar tahu Yeri Patinasarani ya, yang terkenal sekarang, dia ikut saya 10 tahun waktu itu. Dia staff saya di Depok. Jadi dia yang bantu saya pelayanan, dia belajar, dia pembelajar yang sangat baik, hatinya luar biasa. Saya bilang, ya lu itu orang hebat ya, lu pasti jadi orang hebat. Dan sekarang dia di depan raja-raja dia berdiri ya. Saya punya satu murid, anak jalanan di Klender. Sekarang dia tokoh hamba Tuhan nomor 1 di Timor Leste. Jadi Sanana Gusmo itu undang dia rutin untuk mendoakan, untuk jadi pembicara di acara kemerdekaan loh. Ya. Jadi saya punya murid-murid orang-orang yang tadinya dibuang, yang gak ada harganya. Itu kerinduan hati ya. Saya nggak terlalu punya kerinduan tuh jadi CEO, jadi bos besar, pengusaha besar, enggak juga ya. Saya punya kerinduan adalah ngelihat orang-orang yang ya orang bilang lu mah sampah, lu mah nggak apa-apa lu dibilang sampah. Tenang aja bro, 20 tahun lagi lu hebat bro. Butuh waktu, butuh kerja keras. Kerinduan hati. Berikutnya. Kemampuan, katakan kemampuan. Setiap orang punya kemampuan. Ya, kemarin saya nonton TikTok ya, ada satu master chef orang Indo di Amerika. Aduh, saya lupa nanti saya cari ya. Waktu saya nonton, wah keren juga ya. Dia itu cuma OB-nya restoran ya, tukang suruh belanja lah, ngangkut-ngangkutin. Tapi dia lihat, dia belajar. Akhirnya dia coba ikut-ikutan, belajar. Dan sekarang dia salah satu master chef yang paling terkenal, produk asli orang Indonesia di Amerika. Restoran yang paling mahal. Yang ketika dibilang satu paket dinner itu 50.000 US dollar, katakan lumayan. Dia spesialis dessert. Jadi bahan-bahan dari Indo dia bawa ya, kayak gula aren segala macem. Jadi dia tuh spesialis dessert yang sweet, yang manis ya, kue-kue penutup yang unik-unik. Jadi dia dibayar mahal hanya untuk buat kue-kue yang satu kue itu mungkin harganya berapa juta rupiah. Satu kue itu ya, yang kita makan sekeluarga besar, dia satu kue gitu ya, dikali berapa puluhan juta ya. Nah, kemampuan, saya percaya setiap kita itu pasti punya kemampuan, tapi kemampuan perlu diasah, perlu dilatih. Setuju ya? Nah, anak saya barusan waktu saya di Jalan WA saya, Pak, aku izin, dia lagi magang di Balongan Pertamina. Izin kemana kamu? Bukannya lagi magang kamu? Bisa kok Pak, Sabtu kan libur. Aku dipanggil Pak sama alumni. Untuk apa? Jadi MC. Jadi anak-anak saya tuh nge-MC semua ya. Dia spesialis MC di kampusnya. Jadi senior-seniornya tuh panggil dia. Oh lagi magang. Udah suruh datang aja. Kan bos-bosnya teman-teman dia juga kan. Wah, akhirnya berangkat lah dia sore. Kapan kamu balik ke kosan di Indramayu? Besok udah pulang Pak. Acaranya besok pagi sampai sore. Oh yaudah. Hati-hati ya. Nah itu bagian dari kemampuan ya. Yang perlu dilatih. Dan saudara jangan lihat sekarang ya atau dengar sekarang ya. Saya ingat banget kelas 1 SMP dia dijorokin sama teman-temannya jadi calon ketua OSIS. Jadi pelatihan kan KS ya. Pak aku takut Pak. Dia nggak pernah ngomong pada orang. Saya bilang gini. Nah tenang aja nak. Pertama secara genetically kamu punya DNA dari bapak kamu. Ngomong ya tenang aja ya. Perlu didorong itu ya nggak apa-apa lah. Akhirnya dia kata sambutan jadi ketua OSIS kelas 2 ya. Itu pertama kali dia ngomong di depan orang banyak. Ketua OSIS. Tapi setelah itu nggak bisa berhenti dia ngomong ya. Dia ikut lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional. Ini bukan hanya lomba bahasa Inggris, debat bahasa Inggris. Saya bilang lu udah punya bakat, latihan terus ya. Siapa? Jadi
event apapun, wisudaan lah, penerimaan siswa baru, dia nge-MC ya. Nah itu bagian dari kemampuan ya. Selain pekerjaan yang digeluti atau dilaksanakan tiap hari ya. Jadi Bapak Saudara bisa temukan juga apa sih kemampuan-kemampuan yang Tuhan itu sudah tanam dalam hidup kita. Latih itu, jago masak lah, atau nyanyi, musik ya, berlatihlah terus. Yang next ya, kemampuan. Nah di kemampuan itu ada beberapa ya, kalau di breakdownnya yang pertama skill atau talenta. Katakan skill. Skill itu ya bisa bicara soal talenta, sesuatu yang dari lahir itu. Ada orang yang nggak usah terlalu susah belajar musik, bisa aja gitu ya. Cuma ngelihat doang, ya kalau yang bakatnya musik ya, bahkan dari kecil di kampung-kampung sana aja ya, itu orang tiba-tiba ngelihat main keyboard, ngeliatin, bisa aja, benar Pak ya, banyak orang kayak gitu ya, dia cuma ngintip-ngintip doang. Ada orang di les-lesin, tetap aja nggak bisa ya, itu repot juga ya. Nah itu yang dibilang talenta ya, yang sudah tertanam. Ada orang, ini kan Putri Aryani kan ditanya lucu juga ya, sejak kapan kamu nyanyi? Sejak saya lahir. Memang bayi baru lahir langsung nyanyi ya. Maksudnya adalah itu memang udah bawaan orok ya, udah tertanam, built in dalam hidup dia, kemampuan, talenta, bakat. Nah itu yang perlu untuk kita temukan, kita jawab jujur dan jangan diberangus, jangan dibunuh talenta-talenta itu. Kembangkan itu ya. Ada orang yang punya talenta seni itu untuk melihat keindahan. Ya kakak pertama saya itu dia guru. Suaminya meninggal ketika mencalonkan jadi wali kota di Binjai. Ya sebagai ibu yang ditinggalkan suami, anak-anak masih sekolah kuliah waktu itu, ya dia berjuang lah. Tapi karena dia suka bunga-bunga atau apa, jadi dia tuh suka ngerangkai, floris ya. Nah, ketika dilatih, akhirnya apa? Sumber pendapatan tertinggi dia adalah bukan ngajar sampai pensiun, tapi jadi ngerangkai bunga. Jadi ke rumah orang ya, sini saya dekor ulang, dia bongkar, dia cuci, dia taruh tempatnya indah gitu ya, dibersihin lagi ya, kalau ada yang mau dibeli belilah. Tapi dia bisa merefresh lagi ya bunga-bunga di rumah-rumah orang ya. Kan banyak tuh orang tuh yang sebenarnya bunganya tuh jutaan mahal ya, tapi karena udah lama ya begitu aja gitu ya, kurang sentuhan lah ya. Nah ada orang-orang yang karena kemampuannya kayak gitu menghasilkan income, pekerjaan, dan juga akhirnya membuka jaringan sebagainya. Skill, talenta. Berikutnya karunia-karunia. Nah ini kalau karunia itu pemberian dari Allah langsung, supernatural ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ada banyak karunia dalam Alkitab. Karunia hikmat, marifat, itu kita butuhkan. Kalau saudara misalnya seorang konselor atau seorang yang berhubungan dengan orang lain ya, kepemimpinan, kita butuhkan karunia hikmat, marifat juga. Nah ada satu contoh yang terkenal, Gus Dur. Kalau Anda pernah dengar ya, Gus Dur itu kalau lagi rapat dia tidur. Pas dia bangun, dia jawab tepat semua pertanyaan orang. Kan orang bingung ya, pinter banget nih Gus Dur ya. Ada orang nanya, Gus, Anda itu punya sixth sense ya? Kok bisa ngejawab semua pertanyaan orang-orang padahal Anda tidur dari awal sampai akhir? Dia jawab gini, saya sih sebenarnya nggak perlu dengar pertanyaan mereka, saya udah tahu otak mereka. Muter-muter di situ aja. Jadi apapun pertanyaannya, cara berpikirnya, belief systemnya tuh saya udah tahu. Jadi saya nggak usah pusing mempersiapkan nanti kalau ditanya ini jawabnya apa. Udah tahu jawabannya sebelum mereka ngomong. Itu pun adalah sebenarnya kemampuan yang nggak semua orang miliki. Nah kalau dalam kekristenan itulah gift dari Tuhan. Ya saya melayani udah cukup lama, 30 tahun, saya ketemu banyak orang. Jadi saya membutuhkan Tuhan tambahkan karunia-karunia semakin tajam Tuhan. Karena ada orang yang muter, dia sembunyikan masalahnya. Dan Tuhan kasih tahu, enggak, ini masalah sebenarnya. Masalahnya ini kok. Nah itu akan mempercepat, membuat kita lebih efektif dalam pekerjaan kita. Karunia-karunia ya. Nah dalam pekerjaan saya diberkati ketika ada seorang pembicara bilang ini, salah satu karunia kenabian yang dibutuhkan adalah membaca peluang pasar. Ya kalau di trading ya, pialang-pialang saham yang penuh Roh Kudus, mereka itu bisa tidak hanya menganalisa technical fundamental, tapi juga mereka bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Ya, itu bagian dari gift yang saya percaya juga supernatural.
Saya punya anak didik murid ya. Jangan lihat angkanya. Dia dari keluarga sederhana tinggal di dekat rumah saya. Murid kan dari SMA, pinter anaknya. Dia kuliah, pastor. Saya kuliah di Semarang tuh Jakarta. Ya kita doalah. Singkat cerita dia kerja di perusahaan telekomunikasi lah, swasta ya terkenal. 5 tahun kerja, Anda tahu lah ya. Sepinter-pinternya lulusan dari manapun ya, 5 tahun kerja, ya gajinya berapa, posnya berapa, nggak gimana banget, bener ya? Benar tuh benar, ya. Nggak mungkin lah ngalahin CEO-nya. Tapi hebatnya adalah di income pendapatan dia, gaji dia kasih lihat slipnya, oh wajar lah, biasa lah, tunjangan itu segitulah ya. Tapi penghasilan dia itu 10 kali lipat daripada gajinya dia. Dari mana? Ya, dia nabung, dia jadi trader, bukan gambler. Dia pinter banget menganalisa, technical fundamental, dia trader, tapi dia penuh Roh Kudus. Jadi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tuntun saya, Tuhan berikan saya hikmat. Dan akhirnya dia terus berhasil. Yang buat saya amazing itu bukan jumlahnya, ya ini sekedar nominal. Persembahan dia sebulan, waktu itu saya jadi gembala, dia pengerja, persembahan dia sebulan ke gereja itu 100 juta, katakan lumayan. Anda punya orang kayak gini 5, kelar urusan, saudaraku. Tapi jangan lihat angka persembahannya, berarti income dia. Doain saya pastor, target saya sebulan 700. Saya lihat umurnya, oh iya, secara manusia nggak mungkin. Tapi gift itu bekerja, hikmat, marifat dari Tuhan. Saya bilang Tuhan nggak punya masalah buat kamu kaya, asal kamu tetap murah hati. Siap pastor, dan saya tahu dia orang yang sangat murah hati. Tiap tahun saya doain rumahnya yang baru. Jadi kristalisasinya adalah dia beli rumah. Umur belum 30 tahun, nabungnya seperti itu ya. Nah itu bagian dari karunia rohani. Ya itu nggak kemampuan natural ya, supernatural. Next. Konfirmasi dari tubuh Kristus, katakan konfirmasi. Nah, kalau kita sudah tadi melatih ya skill, talenta, karunia juga ya, bakat yang Tuhan kasih, kita butuh konfirmasi dari tubuh Kristus. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi prinsip kerajaan Allah adalah kita harus ditanam. Ada satu penemuan yang luar biasa ya. Yusuf di perjanjian lama itu kan dikasih hikmat untuk memelihara bangsa yang besar. Dan ketika dia meninggal sebagai Firaun. Dia dikubur sebagai Firaun. Jadi Bapak Saudara harus tahu ya, dia ini kan Perdana Menteri. Di bawah Firaun langsung. Dia dikubur sebagai Firaun. Dan para arkeolog menemukan kuburannya Yusuf. Ketika digali temukan, oh ini Firaunnya Yusuf ya. Di sekitar dia itu nggak cuma tubuhnya. Jadi kan raja-raja itu kalau dimakamkan ya, dimumikan, itu dengan semua pernak-perniknya. Ikut makan. Gak usah gitu. Di Manado ada kuburan anak pengusaha, anak tunggal satu-satunya meninggal tabrakan pakai Ferrari. Dikubur sama Ferrarinya. Karena nggak punya lagi anak, ya udahlah kadang-kadang dikubur sekalian. Kasian banget tuh Ferrari. Ya. Nah, Firaun itu dikubur, dan juga ada benih-benih yang ketika zaman Yusuf itu dia pak untuk kasih makan semua orang yang hidup. Nah, dasar orang Israel pinter-pinter ya. Itu benih udah ribuan tahun kering ya di tempat yang disiapkan. Contoh-contoh sampelnya benih. Dengan teknologi canggih mereka hidupin lagi, ditaruh ke tanah. Ya, dengan teknologi akhirnya tuk keluar lagi tumbuhannya, dan luar biasa lah, jagungnya hampir sebesar tangan. Makanya kenapa Yusuf itu dalam waktu yang ada ngumpulin makanan berlumbung-lumbung, kasih makan Mesir dan negara-negara lain. Sehebat apapun teknologi pertanian sekarang ya, dengan superkomputer, teman-teman saya dokter ahli itu, dia sekarang pakai satelit loh, pakai teknologi nuklir, nuklir, iya untuk tanaman. Dokter-dokter dari Jepang, teman-teman saya banyak tuh peneliti. Sehebat apapun nggak bisa lah kasih makan seluruh orang ya di masa kelaparan bertahun-tahun, bahkan negara lain. Jadi ini supernatural yang dimiliki oleh Yusuf ya.
Dan menariknya adalah ini benih ketika dihidupkan kembali tumbuh. Jadi selama ribuan tahun dia tuh sebenarnya nggak mati, cuma nggak ada di tempat yang tepat. Nangkep ya? Ada banyak orang saya temukan sebenarnya potensinya hebat, tapi nggak ada tempat yang tepat untuk dia tumbuh. Makanya jangan sembarangan, oh gue mah nggak butuh gereja, gue mah nggak butuh, gue bisa hidup sendirian bersama Tuhan. Pret, saya bilang ya, nggak gimana caranya. Itu seperti benih yang ditaruh di atas meja ini, tunggu aja ribuan tahun, sampai kapanpun nggak akan ada apa-apanya. Tapi ketika dia bersedia mati, jatuh ke tanah itu mati ya, benih itu kata Alkitab, dia akan tumbuh jadi pohon yang berbuah, dan orang menikmati hasil dari buah-buahnya. Jadi konfirmasi dari tubuh Kristus itu penting. Ketika kita tertanam, orang-orang sekitar kita bilang, kamu tuh cocok jadi ini ya, kamu tuh cocok loh. Pokoknya kalau kamu lakukan itu, kami diberkati. Itu konfirmasi, saudaraku. Ya. Jadi ketika kita tertanam, kita berkomunitas yang sehat, ada orang-orang yang dipakai Tuhan tuh untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi kelebihan kita, termasuk kekurangan kita. Kamu jangan lakukan ini, kayaknya nggak cocok untuk kamu. Oh ya? Dan kita rendah hati, kita terbuka, kita akan bertumbuh maksimal. Jadi yang saya maksud dengan konfirmasi dari tubuh Kristus. Nah singkat, next. Ya, ini contoh-contoh. Klik. Saya resign kerja 98. Nggak ada yang undang saya khotbah. Saya khotbah di desa di Lampung. Dari Gisting, Pring Sewu, wah semua desa-desa. Sewu tuh kampung Jawa, daerah Lampung Selatan. Saya masukin dari desa ke desa. Karena saya nggak ada yang undang di Jakarta. Saya pengkhotbah desa. Sampainya saya nyangkut di Gisting, ada retreat gereja dari kota Lampung. Dia lihat ini ada anak muda, kayaknya bukan orang kampung sini, khotbah lagi di desa. You dari mana? Dari Jakarta. Kenapa you ke desa? Karena nggak ada orang kota yang undang saya. Udah ke kota aja khotbah. Saya khotbah di Village Citra ya. Akhirnya saya khotbah di kota ya. Itu cerita 98. Dari situ saya khotbah dari SMP 10 orang, 5 orang, keliling SMP yang mau dengar saya khotbah. Dari situ saya naik SMA. Saya masuk hampir semua SMA di Jakarta, negeri dan swasta. Dari situ saya masuk ke kampus-kampus. Saya khotbah di Untar, di Atmajaya, Trisakti, UI, Gunadarma, saya keliling khotbah. Saya pengkhotbah kampus. Hanya saya masuk kantor-kantor. Saya ini keliling doa keliling ya, Rasuna, Gatot Subroto. Orang bilang lu gila lu Leo ya. Saya resign, saya masukin uang saya persembahan ke kantong kolektor, nggak punya duit. Saya jadi full timer, nggak diterima jadi full timer inisiatif sendiri di gereja, ngantor sendiri kagak dibayar, nggak punya duit. Saya keliling Rasuna, jalan kaki doa keliling. Tuhan, satu hari saya khotbah di tower ini Tuhan. Teman-teman saya kalau ngedengar lu gila lu Leo, lu gila bener ya, lu gila. Emang gua gila. Karena kalau gua nggak dibilang gila sama lu, berarti ini bukan visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan akan selalu membuat kita dibilang gila lu. Tapi kalau Anda nggak pernah dibilang gila, Anda bukan dapat visi dari Tuhan, gitu ya. Visi dari Tuhan tuh unik ya. Jadi saya dibilang gila tuh udah biasa lah, tenang aja lah. Tapi lambat laun saya khotbah di kantor-kantor. Memang itu lagi booming 98, 99. Saya khotbah hampir semua tower di Jakarta. Di perusahaan minyak, hampir semua perusahaan minyak di Jakarta. Bule-bule, bos-bosnya. Saya khotbah di bank-bank. Saya pergi ke bank seluruh Indonesia khotbah. Dan dari perjalan kaki di desa, saya khotbah di depan menteri itu Pak Yasona, itu sekjen KPK, itu anggota DPR. Saya khotbah, ya ini hanya satu contoh lah ya. Jadi orang bilang, lu mana bisa lu hidup? Ya itu kata lu, kata Tuhan beda. Amin. Next. Nah, saya rutin di Mabes. Ini mana nih? Wah, ini Wakasat almarhum tahun lalu meninggal, bintang 3, Jenderal Papua pertama Pak Herman yang jadi Wakasat. Ini udah bintang 3 di Mabes, ini bintang 3, ini rata-rata bintang 3. Waktu mereka masih kasdam semua. Saya jadwal beberapa kali ke Mabes. Dan saya kalau ketemu mereka ini, siapa di sini mau naik bintang 3? Wah, katakan semua. Nanti selesai khotbah, tunggu saya. Wah, mereka tungguin ya. Pak Pendeta, jangan lupa doakan ya. Saya tanya, Bapak bintang 3 buat apa? Saya tanya gitu kan. Dia diam. Saya bilang, Pak, kalau Tuhan promosikan itu artinya ada rencana tujuan Tuhan. Bukan tuh gaya-gayaan Pak ya. Siapa pendeta? Ya, doain satu-satu. Next.
ini saya lagi KKR. Oh, di Taiwan ini ya. Nih nggak ada satu bisa bahasa Inggris. Ini penerjemahnya orang Amerika, Taiwan Amerika. Jadi saya akan berbahasa Inggris, dia terjemahnya ke bahasa Mandarin ya. Ini 90% bukan orang Kristen, ini orang Buddha. Dibuat acaranya bukan acara Kristen, acara youth fellowship, jadi game selama 3 hari di pantai kemana-mana. Terakhir waktu mereka capek dibawa ke ruangan, saya disuruh khotbah. Terima Yesus loh, karena hatinya udah terbuka ya. Ini hanya contoh-contoh lah ya. Next. Nah, ini saya di gereja terbesar di Singapura. Pastor Kong Hee, guru saya dimuridin sama Pastor Kong. Dia datang ke gereja waktu saya mengembalakan. Ini ada konferensi Asia ya. Waktu itu saya dipanggil di mansion. Kalau Anda di Indonesia cari gereja yang paling kreatif, yang paling kontemporer, nama gembalanya Pastor Leonardo Sitor. Saya dipanggil waktu itu di mansion sama Pastor Kong Hee ya. Jadi sebelum event zamannya GPCC, Gilgal belum ada waktu itu ya. Saya angkatan pertama 2001 waktu itu. Next. Nah ini mah di Subrito ya. Ini contoh aja. Jadi apa yang saya kasih gambaran gini loh. Saya ini pengkhotbah desa, jalanan, keliling kaki, jalan kaki, SMP gitu ya. Yang bisa sampai ke mimbar-mimbar ribuan orang, ke kantor-kantor, ketemu politisi, DPR. Kalau orang tanya, apa sih modalnya? Modalnya ya itu yang tadi kita belajar. A man's gift. Saya lulus dari elektro, saya kerja di perusahaan, saya mau ngejar karir, tapi saya temukan ternyata purpose saya nggak di sini Tuhan. Saya ini nggak bakat cari duit seperti orang-orang lain. Bakat, passion saya adalah nanganin orang-orang yang dibuang orang, yang nggak ada duitnya orang bilang. Saya tekuni itu, saya belajar, saya konseling, saya doakan, saya muridkan, saya kasih kesempatan, saya modalin. Ternyata itu membuat kita jadi besar. Amin. Jadi Bapak Saudara, siang ini kita belajar. Ini bukan hal yang susah, tapi juga tidak mudah juga. Butuh kerendahan hati, butuh komitmen, butuh tuntunan Tuhan untuk kita nemukan ya apa bakat passion kita. Nah, penutup masih ada 2 menit, boleh? Oh, ya. Bagi Bapak Saudara yang punya anak ya udah sebagai orang tua ya paling pesan saya adalah memang tidak mudah mendidik anak hari-hari ini. Saya justru sekarang banyak mengkonseling bukan hanya orang Kristen, orang-orang tua yang susah berkomunikasi dengan anaknya. Di masa tua mereka, usia 60 tahun ke atas mereka udah pusing ngadapin anak-anak mereka. Ya bermasalah, saya ketemu orang Kristen, Jenderal Marinir, anak gay, narkoba, ya, mereka bingung juga, kok bisa anak saya kayak gitu ya? Bisa aja Pak. Ya, kenapa? Karena gagal untuk mendidik, membimbing anak-anak itu bertumbuh dewasa. Padahal sebaliknya, kalau kita berperan dengan benar ya, membantu anak-anak kita menemukan purpose-nya, maka kita menghasilkan aset-aset negara di masa depan. Katakan amin. Ya, saya bersyukur sama Tuhan walaupun masih berjuang. PR saya dalam 14 tahun pertama anak-anak saya didik dengan baik. Selesai 14 tahun, kelas 2 SMP tugas saya selesai. Anak kedua saya cewek, saya kasih nama Faith Hill. Ada yang tahu Faith Hill nggak? Ya, penyanyi country, 3 Grammy. Dari kecil dia suka performance. Dia nari, nge-dance, wakil TK, wakil SD. SD-nya di Penabur, dapat gold competition choir internasional. Dia kepilih jadi anggota PSI, Badan Suara Anak Indonesia. Dia harus belajar nari Bali, kontemporer, vokal. Semua anak saya harus belajar musik. Saya panggil dia, kamu mau les apa? Abang kamu bisa main keyboard, main gitar. Aku main gitar aja Pak. Kenapa? Portable Pak. Benar. Saya panggil, ada teman saya guru gitar ngajar. Jadi dia belajar partitur, main gitar. Saya bilang ini, nama kamu Faith Hill, tahu nggak? Nggak apa, aku nggak pernah lihat Pak. Faith Hill itu pertama cantik, kedua dia penyanyi, yang ketiga dia main gitar. Nah, jadi sesuai dengan doa papamu, kamu suatu hari akan jadi juga penyanyi yang main gitar dan kamu cantik banget. Dan dia bilangnya, dia liatin saya.
Tapi minggu lalu dia kepilih dari semua siswa di sekolahnya, dipilih gurunya untuk ikut lomba nyanyi se-Jakarta, walaupun kalah ya. Saya bilang gini, selamat ya, apaan pak orang kalah, selamat. Paling nggak kamu dipilih dari satu sekolah mewakili sekolah. Itu udah pencapaian, tenang aja nah. Ikut Tuhan itu kelihatannya berliku-liku, tapi pasti. Dan Papa selalu berdoa, satu hari kamu akan tampil di depan ribuan orang sesuai dengan doa Papa kamu. Dia liatin saya, amin Pak, amin, amin. Tapi juga harus pintar ya. Dia ikut lomba bahasa Inggris mewakili sekolahnya. Dia jago matematika. Anak ketiga saya SD jago coding, jago bahasa Inggris, jago matematika, suka olahraga. Jadi saya percaya saudaraku, kalau kita sebagai pemimpin orang tua bisa bantu orang-orang di bawah kita itu menemukan bakat potensi sejak usia dini mereka, maka di depan raja-raja mereka akan berdiri. Katakan amin. Di depan orang-orang hebat mereka akan tampil menceritakan kebaikan, kebesaran Tuhan. Bukankah orang tua atau pemimpin harus menghasilkan yang lebih hebat? Ya? Itu doa semua orang tua. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Makasih untuk kesempatan siang hari ini. Biarlah apa yang kami dengar tidak hanya membekas Tuhan, tapi tertanam dan bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup setiap kami. Aku berdoa untuk setiap kami, baik yang ada di ruang ini ataupun yang mengikuti secara online Tuhan, kami sama-sama diberkati. Kami sama-sama menemukan purpose Tuhan dalam hidup kami dan menghidupinya, sehingga semua rencana Allah yang Kau telah rencanakan sebelum dunia dijadikan digenapi di dalam kehidupan kami. Bahkan juga tolong kami sebagai pemimpin, sebagai orang tua, untuk bisa menolong orang-orang yang ada di bawah kami menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka maksimal dan akhirnya jadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bekerja terus dalam setiap kami, dan kami semua dalam nama Yesus, haleluya. Yang sudah diberkati katakan amin, amin. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Pendeta atas renungan hari ini. Pengumuman untuk minggu depan kebaktian akan dipimpin oleh Pendeta Joseph Riri Mase, dan kita akan hybrid online dan onsite. Kemudian untuk persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah. Selanjutnya kita akan doa syafaat dan doa berkat, nanti akan ditutup dengan doa Bapak terima kasih. Kita akan naikkan satu pujian sebelum doa syafaat. Bisa bangkit berdiri semuanya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar dan bahkan menjawab melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Berdoa untuk bangsa negara kami di masa-masa menghadapi pilpres pilkada ini Tuhan. Kami percaya nasib bangsa kami ada dalam
tuntunan dan rencana kedaulatan Tuhan. Pemimpin yang terbaik datang daripada Tuhan. Bahkan rencana jahat yang dibuat iblis, orang-orang jahat, hancur gagal karena kuasa nama Yesus. Kami percaya masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan yang berseru siang malam kepada Tuhan, dan Kau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, semua kami yang sudah setia beribadah siang hari ini, kami percaya kami naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Bahkan seluruh keluarga kami ada dalam pertolongan berkat Tuhan. Bahkan anak cucu kami akan lihat perkasa di muka bumi ini Tuhan. Terpujilah namamu. Mari Bapak Saudara, kita akhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Arahkan hati kita, angkat tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dengan berkat yang sempurna datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus Tuhan, pengurapan Roh yang kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan berkati. Yang selesai, kita mau foto dulu. Kita mau foto dulu. Yang onsite bisa ke depan, yang di Zoom bisa dibuka kameranya. Satu, dua, sudah. Quick sini. Satu, dua, tiga. Oke, Tuhan berkati. Cepat sekali. Di studio lagi. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati Pak Pendeta Leostorus. Terima kasih semuanya Bapak. Pak Herman, main-main ke sini Pak. Pak Parlin, thank you Pak. Pak Charles. Terima kasih. Oh masih Pak Charles ada Pak Charles. Yang di Zoom, yang di Zoom luar biasa ya. Ketemu lagi dengan saya. Nggak ada ya kameranya saya. Suaranya gimana? Wih, keren. Suaranya bagus hari ini. Talk chat. Ya. Mantap ya, ada trio soalnya. Nanti ajak semuanya ini kumpul. Oke. Angel Martin ya. Oke. Terima kasih semuanya. Haleluya. Oke.